Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke. Apa kabar semua pioners? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Sorry nih, beberapa hari ini Mang Adun jarang ya bikin video. Sehari satu dulu deh ya. Dan mudah-mudahan besok udah bisa aktif lagi karena barusan Mang Adun habis diservis. Oke ya, nggak apa-apa lah. Oke, ini ada pembahasan yang Mang rasa nih cukup boleh banget lah buat pioners ketahui ya, karena setelah Mang baca beberapa paragraf tuh ada hal-hal yang Mang sendiri baru tahu gitu kan. Oke, ini dari siapa itu, Kuinon Bin pokoknya kayak gitulah namanya, aneh banget ya, orang Cina kayaknya. Ini dari sini yang membagikan ya atau memposting ulang itu. Oke, kita anggap sebagai pendatang baru ya. Semoga kedepannya lebih banyak memberikan informasi dan pendidikan tentang Fi Network. Oke, kita gaskan untuk membacanya ya. Sebarkan Picoin. 1. Segera bersatu dengan GCP 314159 dan Open Mainnet karena ini telah mendapatkan dukungan dan rasa hormat paling besar dari komunitas. Saya telah memberikan landasan teori yang kuat sebesar 314159. Kita dapat melihat bahwa GCP telah mendominasi sebagai harga konsensus paling kuat di komunitas Pi. Ya betul ya, jadi kalau misalkan kita tetap bertahan dan itu akan semakin besar, itu maksudnya semakin besar ya komunitasnya yang mengadopsi yaitu harga GCP itu ya, tuh semakin kuat intinya. Yang kedua, jika Anda tidak keberatan menunggu, biarkan harga terus-menerus kacau. Wah, ini kayaknya Mang Adun juga waktu baca ya, ada apa nih gitu kan, sampai dibilang biarkan harga terus-menerus kacau sehingga mengakibatkan penantian tanpa akhir. Tapi harap diingat, jangan salahkan core team karena yang mencegah Open Mainnet bukan core team. Kita mempunyai 55 juta pioner. Ketika 10 juta pioner memiliki dompet, setidaknya mereka dapat menciptakan ribuan harga berbeda. Oke, kedua, saya ingin menyampaikan poin yang sangat penting yang saya temukan, bahwa pioner yang terlewatkan hubungan antara pioner dan core team. Setelah kita memahami apa yang harus kita lakukan, kita bisa mendiskusikan caranya. Iya. Jadi bukan hanya bersatu saja, tapi butuh ngobrol-ngobrol juga seperti itu. Oke, beberapa pionir percaya bahwa core team harus transparan dan membimbing mereka tentang apa yang harus dilakukan loh. Namun hal ini tidak mungkin dilakukan karena core team diawasi. Nah, ini yang kata Mang Adun ya. Mang Adun juga baru tahu sampai sejauh ini ya, karena katanya ini beberapa pionir percaya bahwa core team harus transparan dan membimbing mereka tentang apa yang harus dilakukan. Itu kan core team nih ya, core team misalkan Dr. Nicholas Kokalis gitu langsung transparan tuh ya, belak-belakan lah misalkan terjun ke komunitas atau dan sebagainya gitu kan. Tapi ini disampaikan ya, hal ini tidak mungkin dilakukan karena core team diawasi oleh SEC dan lembaga pengatur lainnya. Jika mereka memandu atau menunjukkan harga, jaringan Pi mungkin beresiko ditutup. Wow, ini jujur ya, ini Mang Adun bisa mengiyakan. Kenapa? Ini bahaya banget ya. Jadi seolah-olah tuh maaf ya, komunitas Pi itu nanti kalau misalkan di dalam agama tuh dikira aliran sesat ya. Karena apa? Ya kita tahu ada nilai mata uang fiat, tapi kita menggunakan barter peer-to-peer Picoin. Itu bahaya, itu betul. Jadi tapi kalau misalkan secara komunitas nih ya, GCP peer to peer atau apa itu disah-sahkan aja. Itu kan nggak melibatkan tidak ada yang dirugikan lah. Itu atas suka sama suka. Itu peer to peer gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan core team sampai turun, itu bahaya. Ini dalangnya ntar dikira gitu. Tapi core team
memberikan arahan kepada kita melalui via online lah atau virtual seperti itu. Dr. Nicholas Kokalis terus semuanya lah ya, itu memberikan video gitu kan, arahan itu. Jadi nggak harus turun langsung karena itu berbahaya, dan cukup melalui video saja kita harusnya paham ya gitu. Karena apa? Peer to peer sekali lagi itu suka sama suka. Jadi tidak ada dalam artian hukuman gitu. Karena apa? Dilakukan barter suka dengan suka, ya kan, karena kita bukan membeli gitu loh, itu barter istilahnya. Sama misalkan Mang Adun punya, ya maaf ya, misalkan goreng pisang lah, nah, ditukar nih sama Pak Wagiem misalkan nih, Pak Wagiem punya kopi, barter lah, set, ya kan, udah deal, beres urusan. Siapa yang mau ngelarang? Udah gitu. Makanya Dorisin kenapa merekomendasikan itu harga-harga yang $10 saja ya gitu, $10 ke bawah lah, $100 ke bawah, $1,500 ke bawah. Nggak apa-apa kalau misalkan mau langsung tinggi gitu, cuman kasihan uang fiatnya nanti terkuras. Seperti itu ya. Kayak tadi Maudun sempat ngelihat Mebazo tuh di negaranya yang kalau nggak salah itu Afrika lah ya, kawasan Afrika itu barter apa? Pisang Ambon, ubi, singkong kayak gitu. Tapi jadi gitu loh. Ya itu suka dengan suka. Oke. Oleh karena itu sebaiknya Kortim tidak mengharapkan dukungan atau pujian terhadap GCP. Betul. Sebaliknya mereka tetap bungkam mengenai harga atau bahkan menunjukkan bahwa harga rendah akan dilindungi jaringan Pi. Oh iya ngerti Mang Adun, karena ini salah satu trik juga ya. Kenapa ada harga yang bukan GCP tapi tetap aja ada dukungan? Ya karena Kortim tidak secara langsung itu terserah ke pioner sendiri gitu. Karena tidak ada tekanan dari Kortim. Nah, kalau misalkan Kortim menciptakan harga itu repot. Bisa diawasi, oh ini nih, ya kan, yang membuat komunitas kayak gini gitu kan, sampai akhirnya gitu kan menyingkirkan uang fiat, itu bahaya banget ya. Makanya kenapa ya, itu terserah pioner sendiri mau harga tinggi atau harga rendah, seperti itu maksudnya ya. Oke, terus mereka tetap bungkam mengenai harga atau bahkan menunjukkan bahwa harga rendah akan tetap dilindungi ya, atau akan melindungi jaringan Pi. Pi merupakan revolusi yang menantang kepentingan kelompok kepentingan lain saat ini, sehingga mungkin terdapat perlawanan yang kuat. Oleh karena itu disarankan agar para pionir menggunakan hati mereka untuk merasakan daripada mengandalkan mata uang mereka. Iya, maksudnya itu betul-betul ya, bagi pioner itu kan yang memegang Pi ya, itu harus benar-benar menggunakan hati gitu loh, daripada mengandalkan, katanya ini di sini mata mereka itu ya dengan melihat belak-belakan. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong doang, kita bisa merasakan gitu ya, gitu, daripada cuman mengandalkan atau melihat yang terjadi lah, seperti itu. Nantinya kan kalau melihat nih, maaf nih ya, ada ini bahasa atau bisa dikatakan istilah lah gitu. Jadi melihat itu lebih meyakinkan daripada mendengar ya. Misalkan nih, wah Mang Adun tuh orangnya kayak gini ya, kalau belum melihat itu samar ya, masih ragu. Tapi kalau udah ngeliat, oh Mang Adun tuh orangnya kayak gini, tapi setelah melihat itu gak cuma melihat, ada yang lebih meyakinkan lagi, yaitu merasakan gitu. Jadi kita bisa tahu ya, misalnya nih merasakan ya, contoh lah yang masa-masa muda kayak gitu kan, itu bukan cuma melihat doang, bukan cuma mendengar saja, tapi juga merasakan. Maksudnya seperti itu ya. Oke, terus kita ketiga, saya ingin membahas hubungan antara Pi Network dan pemerintah berbagai negara nih. Beberapa pioner mungkin percaya bahwa pemerintah tertentu akan mencoba mengendalikan waktu open minute jaringan Pi dan harganya. Nah, namun hal tersebut tidak mungkin terjadi karena pemerintah adalah lembaga pengawas, bukan entitas yang menjalankan proyek atau pasar. Selain itu, jika satu pemerintah mengendalikan jaringan Pi, bagaimana dengan 232 negara lainnya di dunia? Oke, betul banget. Itu gak bakal ada yang setuju ya, itu.
misalkan nih satu Indonesia lah misalkan yang mengendalikan harga PAI, diciptakan lah misalkan harga konsensus ya gitu ya, nggak usah jauh-jauh misalkan 100 dolar ini kan 300 dolaran ya, 314159, ciptakanlah misalkan 100 dolar nih atau 100.000 dolar kan gitu ya konsensusnya. Itu yang lain bisa nggak setuju itu ya. Terus katanya ini pantau terus ya, kita geser dulu aja di sini. Oke. Pantau terus kutipan dari artikel Mr. ya Dorisin ya 14 Maret 2024 Toronto, Kanada. Misi rintisan kami adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, mempercayai dan menyebarkan kepada masyarakat. Ya, silahkan ikuti saya untuk mengetahui kegiatan komunitas PAI. Suka dan retweet untuk mengirimkan nilai kepada masyarakat. Oke. Udah ya, Mang Adun udah tadi menyukai atau mengikuti juga ya gitu. Jadi ya kita anggap ini pendatang baru ya dari siapa tadi itu. Ini komunitas yang terjadi di Toronto katanya ya, Cina lah, Tiongkok khususnya seperti itu. Oke, besar ya, asik ya kalau di sana itu. Asik ya kan, bisa barter peer to peer, ini nggak ada larangan gimana ini kan suka sama suka ya tuh. Terus di yang video satunya juga ini ya sesi foto-foto setelah transaksi mungkin seperti itu. Oke, cukup ya ngaduin informasi sekarang nih yang santai dulu aja. Yang penting udah berbagi informasi. Tadi ada beberapa poin yang Mangadun tangkap ya, yaitu mengenai yang pertama katanya tetap kita harus bersatu, dan kedua ini masalah core team ya, yang ternyata alasan ini Mangadun baru tahu, bener-bener baru tahu ya. Banyak pioners di Indonesia ya, khususnya kita ya di Indonesia ini, yaitu ya core team kemana aja gitu kan, gak pernah nongol gitu kan. Terus mengarahkan harga, menciptakan harga itu nggak bisa. Poinnya di situ ya untuk informasi ini. Terus juga di yang ketiga tadi mana ini juga sama ya, yang ketiga sama, dalam satu negara juga tidak bisa. Satu negara itu misalkan kayak China gitu kan, menciptakan misalkan nih GCP 314159 ya kan, bisa silahkan, tapi tetap aja kan banyak pioners yang dari negara yang bukan Cina, bahkan dari Cina itu sendiri yang bukan ngikutin harga GCP. Jadi itu kenapa Dr. Nicholas Kokalis harga PAI tergantung pioner itu sendiri menghargai. Nah makanya kenapa harga GCP harus bersatu, yaitu untuk mencapai keseluruhan. Ketika kompak semua ya di 230 negara ya, kurang lebih seperti itu. Itu kalau misalnya kompak udah ya, tapi ya kita bukan berarti menyuruh atau gimana core team juga ya. Itu kayak Dorisin nggak bisa ya. Tetap aja orang kayak paus-paus besar atau para penyerap tuh menginginkan keuntungan ya. Seperti itu, silahkan sajalah. Kalau kita mah cukup ya untuk saat ini, kita pertahankan aja Bitcoin kita, tunggu ya itu. Jadi untuk karena apa? Karena itu pun gitu salah satu kontribusi lah kalau menurut Mangadunnya. Karena apa? Yang lebih parah kan yang menjual belikan gitu. Jadi untuk pioners yang bisa dikatakan tidak bisa berbuat banyak ya, melihat saja, yaitu pun sudah cukup lah dengan mempertahankan koin PAI sampai menjaganya sampai opennya tiba gitu. Kita syukur-syukur sih kalau ada misalkan dari komunitas Indonesia ya acara barter, ya udah enjoy. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kalau nggak paham aja lah, nanti juga paham. Mangadun udah dulu ya, pamit undur diri dulu. Nanti kita lanjut lagi di informasi PAI Network yang lainnya. Oke. Thank you buat semuanya yang udah like, comment, subscribe. Yang baru gabung, selamat bergabung juga ya. Apalagi, oh iya, kita doa sama-sama ya. Semoga diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.